Selamat pagi pemirsa, kasus kekerasan terhadap anak kembali mengguncang publik. Dari Yogyakarta hingga Banda Aceh, terungkap praktik penganiayaan di tempat penitipan anak yang seharusnya menjadi ruang aman. Fakta bahwa banyak daycare beroperasi tanpa izin menjadi tambahan alarm keras bagi pemerintah. Pengawasan yang lemah dan tata kelola yang belum optimal menjadi celah terjadinya kekerasan terhadap anak. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini, Kamis 30 April 2026. Dengan tema Lindungi Anak-anak dari Tindak Kekerasan bersama saya Leona Samosir, dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan telepon nomor 021 583 99 100. Pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Arief Suditomo. Mas Arief, selamat pagi. Pagi Leo. Sehat ya Mas? Alhamdulillah. Kita bicara soal daycare, ini memang sesuatu yang tadinya kalau saya berpikir di zaman dulu ini bukan menjadi masalah karena pada saat itu satu pasangan biasanya akan ada tinggal di rumah. Support sistemnya juga lebih Betul. bagus ya. Nah, pertanyaannya sekarang ketika ada masalah di daycare, ini apakah memang satu faktor saja, satu pihak saja yang menyebabkan masalah, atau apa pesan editorial? Pesan editorial adalah negara harus hadir. Kenapa Leo? Karena di saat sekarang kondisi ekonomi itu seringkali memaksa pasangan atau orang tua itu agar dua-duanya harus bekerja. Dan ada dilema antara perjuangan ekonomi dengan perlindungan terhadap buah hati mereka. Orang tua itu tidak boleh dihadapkan atau berhadapan terus-menerus dengan dilema ini. Jadi harus ada jalan keluar di mana negara harus hadir melalui apa? Misalnya melalui dengan penegakan regulasi, implementasi dari perlindungan anak harus nyata benar di sana, pengawasan berkala, atau bahkan kita harus bisa lebih berani lagi. Misalnya 13 orang yang ada di Jogja tersebut, itu harus diumumkan untuk dipastikan bahwa orang-orang tersebut harus jauh-jauh dari bagaimana industri terhadap anak ini, yang melibatkan pendidikan anak atau penjagaan anak, orang-orang ini harus jauh. Karena sudah terbukti mereka amat sangat kejam terhadap manusia kecil yang tidak berdaya. Jadi kehadiran negara merupakan salah satu hal yang amat kita perlukan, dan itu adalah message dari editorial kita hari ini. Kalau kita melihat tadi faktanya adalah bahwa kurang lebih separuh ya daycare di Yogyakarta tidak berizin. Nah, pertanyaannya adalah apakah kemudian ini bisa segera kita selesaikan? Kita akan bahas itu Mas Arief dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 30 April 2026, Lindungi Anak-anak dari Tindak Kekerasan. Lindungi anak-anak dari tindak kekerasan. Anak seyogianya hidup dan besar di ruang aman. Ruang bagi mereka bisa belajar dan bermain tanpa berada di bawah bayang-bayang kekerasan. Sayangnya, dari Yogyakarta, masyarakat dikejutkan bagaimana tindak kekerasan dilakukan terhadap anak-anak bawah 5 tahun atau balita. Dari kota itu terkuak bahwa banyak anak mengalami penganiayaan justru ketika mereka berada di tempat yang seharusnya aman. Sedikitnya, 53 anak balita yang dititipkan di tempat penitipan anak daycare Little Aresya di Umbul Harjo, Yogyakarta mendapat perlakuan yang tidak manusiawi. Terungkapnya kasus Little Aresya tentunya menjadi tamparan tersendiri bagi pemerintahan di Yogyakarta. Apalagi belum 1 tahun para pemimpin daerah istimewa Yogyakarta DIY membanggakan predikat Provinsi Layak Anak Profila 2025 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A Republik Indonesia. Tidak berlebihan tentunya bila publik kemudian mempertanyakan penghargaan tersebut. Apalagi setelah mengetahui kalau Little Aresya termasuk dalam daycare yang tidak berizin. Kemana saja pemerintah daerah selama ini? Jika daycare yang berlokasi hanya 4,3 km dari kantor gubernur bisa beroperasi tanpa izin, apakah artinya predikat provinsi ramah anak hanya kosmetik belaka?
Belum juga kasus di Yogyakarta itu surut, publik kembali disuguhi berita kekerasan yang serupa di Banda Aceh. Sama seperti di Yogyakarta, daycare babypreneur yang beroperasi di Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh, itu juga belum mengantongi izin operasional resmi, padahal mereka telah beroperasi selama 5 tahun. Fakta-fakta itu terus menjadi perhatian super serius dari pemerintah. Ini alarm yang sangat keras. Negara melalui pemerintah mestinya segera hadir mengawasi ruang publik yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak. Pemerintah tak boleh lagi kecolongan. Tindak kekerasan yang terjadi di daycare, baik di Yogyakarta maupun Banda Aceh, tidak boleh dianggap sekadar insiden atau tindakan kriminal oleh pengasuh. Akar persoalannya ialah tata kelola perlindungan anak yang lemah. Pemda tidak bisa bertahan dengan pola pemadam kebakaran, baru bertindak setelah ada kejadian. Betul bahwa untuk pelaku kekerasan siapapun itu harus ditindak tegas. Dalam kasus di Yogyakarta, polisi juga sudah bertindak dengan menetapkan 13 orang sebagai tersangka, mulai dari pihak yayasan, kepala sekolah, hingga pengasuh. Begitu pula yang di Banda Aceh, polisi telah menangkap 1 pelaku penganiayaan. Namun upaya memutus rantai kekerasan di daycare tidak cukup dengan itu. Negara harus hadir secara nyata, bukan cuma seremonial, untuk mencegah kasus kekerasan ke balita berulang. Faktanya hari ini hampir separuh dari usaha daycare yang beroperasi di Indonesia tidak mengantongi izin resmi. Usaha itu bertumbuh menawarkan jasa tanpa standar yang jelas, kualifikasi tenaga pendidik yang tidak tersertifikasi, dan tanpa pengawasan dari instansi terkait. Karena itu, pemerintah mesti segera lakukan audit dan evaluasi total daycare di seluruh pelosok negeri. Terapkan persyaratan ketat sebelum izin diberikan. Harus pula ada pembatasan kemampuan bagi pekerja yang berada di lingkungan daycare, tidak hanya harus yang sudah memegang sertifikasi, tapi juga yang punya latar belakang tanpa masalah. Selain itu, setiap daycare wajib memiliki sistem pemantauan yang dapat diakses oleh orang tua secara real time. Jika menolak transparansi, patut dicurigai ada sesuatu yang disembunyikan. Hal itu tidak boleh ditunda, apalagi ditawar. Jangan sampai ada lagi 1 tetes air mata pun yang jatuh dari anak dan orang tua akibat kekerasan di tempat penitipan. Sudah saatnya pemerintah bertindak progresif. Keselamatan anak-anak tidak bisa menunggu birokrasi yang lamban atau pengawasan yang setengah hati. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu Mas Arief pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini ada dari Cirebon, Jawa Barat, ada Ibu Indra. Bu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Mosil dan Bung Arif Siditomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Indra. Sekali ya Bung Leo. Aduh, sampai menangis pun sudah tidak bisa lagi. Anak yang merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang harus kita bahagiakan. Anak-anak tiada kata lain untuk anak kecuali dibahagiakan. Nah, Bu Indra ingin menyampaikan solusi barangkali bisa dilaksanakan. Bagaimana kalau tiap lembaga atau perusahaan itu menyediakan juga tempat penitipan anak yang dikelola sendiri. Kan di tiap perusahaan ada bagian cleaning service, ada security, itu. Nah, ini ada juga penitipan anak. Para pekerja yang mengasuh anak itu kan bisa bekerja di lembaga itu juga, sepertinya security, sepertinya petugas kebersihan, dan orang tua yang menitipkan anak di situ bisa dengan kapan saja
bisa melihat sang buah hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat untuk pendapat Ibu. Selamat pagi Bu. Usulan Bu Indra, Mas Arief, adalah di setiap perusahaan tempat bekerja menyediakan daycare-nya. Ya bisa sih ya. Bagaimana Mas? Itu merupakan salah satu usul yang sudah diimplementasi oleh banyak sekali perusahaan. Dan saya pikir itu merupakan salah satu hal yang bisa dikategorikan sebagai salah satu solusi. Tetapi kan tidak semua support system dari sebuah keluarga itu memungkinkan anak dibawa ke kantor. Gitu ya. Jadi saya pikir hal yang normatif adalah apabila di wilayah dari rumah tinggal atau di wilayah dari keluarga tersebut tinggal, memang ada sebuah atau rangkaian daycare yang memungkinkan mereka untuk mempercayakan pengurusan anak mereka dalam jangka waktu tertentu dalam satu hari, itu bisa ada di lingkungan kerja mereka, gitu ya. Karena disitulah mereka tinggal, di situ mungkin ada keluarganya juga tinggal yang bisa ikut memantau. Karena konsep daycare ini kan bukan seharian rata-rata. Nah ini yang memerlukan salah satu pertimbangan dan variasi dari keberadaan di mana daycare itu berada. Jadi saya pikir kalaupun itu akan diimplement itu bagus, tetapi harus ada satu norma yang normatif ya, di mana daycare itu harus ada di lingkungan tempat mereka tinggal juga. Kalau bicara soal daycare yang umum ya, yang bukan di perusahaan-perusahaan, ini tadi kan permasalahannya adalah di Jogja saja misalnya yang hasil penyisiran. Ada di Aceh juga kemarin. Nah, di Aceh ada, tapi yang hasil penyisiran di Jogja kan kurang lebih separuh belum berizin. Nah ini soal perizinan kemudian pengawasan itu bagaimana ya Mas? Menurut saya ini kita harus jadikan sebagai momentum introspeksi ya. Perbaikan. Karena kadang-kadang izin itu bukannya tidak ingin diadakan atau tidak ingin dipatuhi, tapi karena perizinan itu jadi susah, berbelit-belit. Oh, bisa juga ya. Akhirnya itu menjadikan mereka menganggap bahwa ini jadi pos anggaran yang memakan memakan resources yang cukup besar, sementara kebutuhan mereka untuk dialokasikan langsung buat kepengurusan anak itu lebih penting. Jadi buat pemerintah provinsi, pemerintah kota atau kabupaten harus introspektif. Karena kalau misalnya perizinan itu merupakan salah satu simpul dari keabsennya izin dari banyak sekali daycare, saya pikir itu yang harus disederhanakan. Kita kan juga sudah punya Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, kementeriannya ya. Ini apakah dengan momentum ini bisa melakukan sesuatu, Mas Arief, atau seperti apa kira-kira? Harusnya ya, kan kita sering sekali melihat adanya kesuksesan yang melibatkan pusat dan daerah. Kalau misalnya Menteri PPA ini bisa ikut memberikan sebuah dukungan dalam bentuk sebuah regulasi atau anggaran APBN yang terkait dengan kepengurusan daycare, saya pikir itu merupakan salah satu kontribusi yang bisa kita lakukan. Karena banyak sekali hal yang nyata-nyata merupakan otonomi dari pemerintah lokal ya. Dan itu harus menjadi salah satu bahan evaluasi apakah hal-hal yang terkait sama daycare, sama perlindungan terhadap anak-anak khususnya, itu juga sudah menjadi salah satu hal yang terintegrasi sebagai salah satu sistem yang diawasi oleh pusat. Jadi itu yang harus kita lakukan. Khawatirnya begini Mas Arief, konon katanya orang Indonesia ini kalau tidak ramai, tidak diperhatikan lupa. Lalu ini no memang viral, no justice. Iya, kalau untuk yang bagian yang sebelah lagi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita memastikan bahwa masalah ini benar-benar akan tertangani. Jangan sampai kemudian span of attention ini hilang begitu. Dan akhirnya amit-amit ya, terulang lagi kejadian yang sama entah di mana begitu. Bagaimana Mas? Betul Leo, salah satu hal yang kita harus sadari adalah ini anak-anak loh ya, nasib dari generasi penerus kita. Kita ini sebagai ayah, sebagai orang tua harus memiliki semacam perhatian bahwa ini bukan sesuatu hal yang bisa dilupakan karena besok ada berita lain yang lebih besar. Gitu ya. Sehingga kita juga harus setia mengawal situasi ini. Apakah misalnya sekarang perizinan yang pada akhirnya akan diimplement buat para pengelola daycare itu sudah lebih sederhana. Apakah implementasi untuk dicek
perizinannya, kelaikan tempatnya, Iya. atau orang-orangnya sudah fit dan kompeten atau tidak, itu merupakan salah satu hal yang juga harus kita cek. Jadi memang tidak bisa dibebankan kepada pemerintah saja, tetapi juga kita harus sama-sama untuk turun, jurnalis harus turun untuk melihat apakah nasib anak-anak kita, generasi penerus bangsa ini berada di tangan-tangan yang baik, berada di bawah payung regulasi yang baik, dan pada akhirnya mereka juga bisa jadi aman dan nyaman di daycare tersebut. Kita harus jeda dahulu, Mas Arief, dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Arief, apa yang kemudian bisa juga lebih diberdayakan lagi ya, sehingga kemudian yang pertama kita cegah kekerasan terjadi lagi di daycare manapun, kemudian juga kita memfungsikan daycare ini sebagai bagian yang baik dari pendidikan anak. Ya, kita sudah mengenal adanya sistem PAUD ya, Leo. Di berbagai macam daerah itu bahkan PAUD itu merupakan salah satu titik di mana APBD juga mengucur. Nah, apabila sekarang pemerintah daerah ingin memberikan penguatan terhadap upaya untuk melindungi anak-anak, seharusnya mekanisme PAUD ini juga harus digunakan. Sehingga kalau misalnya ada uang sedikit, atau ada political will dari kepala pimpinan daerah setempat untuk mengucurkan agar sentra-sentra di mana banyak sekali orang-orang yang tidak mampu tapi juga punya anak-anak yang kecil, itu harusnya PAUD itu diberdayakan untuk bisa juga berperan sebagai daycare. Karena saya pikir itu tadi Leo yang saya bilang bahwa dilema antara perjuangan ekonomi sama perlindungan buah hati itu tidak boleh terus-menerus dihadapi oleh orang tua yang khususnya berada dalam kondisi ekonomi yang bawah ya. Sehingga negara harus hadir, dan itu kalau misalnya kita bisa gunakan anggaran daerah lewat mekanisme PAUD, itu pasti akan sedikit-sedikit menjadi sebuah pilar percontohan agar negara hadir lewat PAUD tersebut. Kurang lebih seperti itu yang harusnya kita tinjau sebagai salah satu alternatif. Pesan terakhir Mas, untuk kemudian kita sebagai anggota masyarakat ya, konon katanya apalagi yang tinggal di kota itu semakin individualistis, semakin tidak memperhatikan tetangga. Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah kekerasan pada anak-anak di daycare ini terjadi lagi, Mas Arief? Ya, kita harus bersuara ya. Salah satu hal yang pada akhirnya menjadi alternatif untuk mengadres situasi ini adalah sosial media. Jadi apabila kita mendapatkan beberapa fakta bahwa ada anak-anak yang berada dalam lingkungan yang tidak aman, tidak nyaman, kita harus bersuara lewat hal tersebut. Melaporkannya kepada otoritas perlindungan anak atau dan lain-lain, itu merupakan salah satu hal yang kontribusi yang bisa kita lakukan kepada mereka. Baik, kita harap kita tidak lagi akan melihat kejadian kekerasan kepada anak di daycare dimanapun. Mas Arief Suditomo, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Pagi, Leo. Pemirsa, perlindungan anak tidak boleh sekedar menjadi slogan atau penghargaan seremonial. Negara harus hadir secara nyata lewat pengawasan ketat, standar jelas, serta penegakan hukum yang tegas. Audit menyeluruh dan transparan di setiap daycare menjadi langkah mendesak. Jangan sampai kekerasan kepada anak terus berulang hanya karena kelalaian dan lambannya sistem perlindungan. Keselamatan anak adalah prioritas yang tidak bisa ditawar. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.